Mohon diikhlaskan untuk tidak disebut Bapak di sini. Siap. Dan mohon diikhlaskan kita tidak menyebut diri kita anak abah. Itu Ya, penting. di ruangan ini jangan ada anak abah. Jangan ada. Ada semacam filosofi bahwa orang Jawa itu nerimo tuh. Daya tahan kebudayaan kita. Kalau pada akhirnya nerimo itu berubah jadi ngamuk gitu. Ini kalau itu ada fasenya barangkali. Ya, ada fasenya. Ada fasenya. Ya, Jangan terlalu lama fasenya. Jadi ketika kita mengatakan kita akan melakukan pembersihan atas korupsi sebagai gagasan, itu bagus. Tapi begitu wilayah politik, maka muncul nggak jadi policy ini. Oke. ya. Yang kedua, itu tercermin tidak di dalam perilaku. Nah, yang menarik ketika awal Republik ini, kira-kira mereka-mereka yang memiliki gagasan tentang Indonesia, gagasannya bersenyawa dengan dirinya. Bersenyawa itu artinya apa? Artinya ide itu nempel. Ya. Jadi dia bagian dari dirinya. Apa yang dikatakan pada saat sidang dan kemudian 1, 2, 3, 4 tahun kemudian itu masih diulang terus. Tapi kalau misalnya nih bicara keadaan sosial, itu menjadi pegangan utama. Ketemu fenomena apapun, dia akan gunakan ini tuh sebagai alat tuh. Ya. Kalau yang muncul pragmatisme, Ya. apalagi oportunisme, maka ya itu yang akan muncul. Ya, itu kan memang studi-studi tentang demokrasi dan kepemimpinan di banyak tempat. Itu mengatakan bahwa ada 3 faktor yang harus berperan dan itu bersamaan. Jadi gagasan atau democratic mind itu harus ada. Yang kedua, tata laku. Sesuatu yang dia wujudkan dalam langkah, dalam apa yang dia kerjakan gitu. Jadi attitude, democratic attitude. Yang ketiga yang juga kemudian bisa membuat kepemimpinan berjalan dan ini penting adalah democratic skills, keterampilan. Termasuk misalnya mengendalikan banyak orang yang tadinya begitu berkuasa menjadi tunduk di bawah dia. Itu dalam 10 tahun ini itu dipraktekkan itu. Democratic mind itu diolah oleh seorang raja. Oke. Yang kedua tadi Attitude. attitude itu diolah oleh follower. Oke. Yang ketiga itu Skills. skill itu diolah oleh para buster. Itu yang terjadi. Lengkap ya. Assalamualaikum sahabat Digital News. Dalam podcast perdana Anies Baswedan bersama Rocky Gerung yang bertajuk Keep Rocking di channel Kang EF Saifullah Fatah, Anies Baswedan dengan brilian menyampaikan ide dan gagasannya selama memimpin Jakarta. Sekaligus membahas dinamika politik serta polemik perlawanan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak menyelesaikan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Anies juga menekankan bahwa menjadi seorang pemimpin politik harus bersenyawa antara pernyataan dalam orasi dengan perbuatannya ketika mengambil sebuah kebijakan. Jangan lupa like dan subscribe jika konten ini dirasa bermanfaat ya guys. Mohon diikhlaskan untuk tidak disebut Bapak di sini. Siap. Dan mohon diikhlaskan kita tidak menyebut diri kita anak abah. Itu Ya, penting. di ruangan ini jangan ada anak abah. Jangan ada. Ada semacam filosofi bahwa orang Jawa itu nerimo tuh. Daya tahan kebudayaan kita. Kalau pada akhirnya nerimo itu berubah jadi ngamuk gitu. Ini kalau itu ada fasenya barangkali. Ya, ada fasenya. Ada fasenya. Ya. Jangan terlalu lama fasenya. Di kampus atau di dalam percakapan intelektual, maka gagasan itu akan meluncur dan dibahas sebagai gagasan. Ketika masuk ke dalam wilayah politik, maka gagasan yang muncul itu akan di-assess dalam bentuk jadi policy tidak, jadi perilaku tidak, ya. Jadi ketika kita mengatakan kita akan melakukan pembersihan atas korupsi sebagai gagasan, itu bagus. Tapi begitu wilayah politik, maka muncul nggak jadi policy ini. Ya. Yang kedua, itu tercermin tidak di dalam perilaku. Nah, yang menarik ketika awal Republik ini, kira-kira mereka-mereka yang memiliki gagasan tentang Indonesia, gagasannya bersenyawa dengan dirinya. Bersenyawa itu artinya apa? Artinya ide itu nempel. Ya. Jadi dia bagian dari dirinya. Apa yang dikatakan pada saat
sidang, dan kemudian 1, 2, 3, 4 tahun kemudian itu masih diulang terus. Ya, ya. Rock, kalau orang ngomong sekali, abis itu nggak diulang-ulang lagi. Nggak jangan Artinya ngomong rock, mul gitu. Mul. bukan, kan gini nih artinya. Artinya dikasih teks nih, kayak dikasih teks suruh pidato nih, dibaca kan itu. Ya. Nah dibaca itu bagus-bagus semua. Terus teksnya ditaruh, habis itu diwawancara, keluar lagi nggak teks itu? Kalau tidak keluar berarti itu tidak bersenyawa dengan dirinya. Yang keluarnya kira-kira begini, sudah tapi belum. Iya, kan indikasi senyawa apa tidak itu waktu nggak dikasih Ini teks. enak nih ngomongnya beginian. Sebentar, terusin dulu. Bentar dulu. Sabar. Jadi, Mas Anies, Hilang nih. untuk sampai fase ngamuk, penjelasan sebentar Anda kan dulu. terlalu panjang. Jangan masuk situ dulu. Ini Maksudnya tunggu sebentar, tunggu. Kita kasih waktu sebentar. Begitu teks ngasih langsung semangat cuman. Nah, jadi saya melihat gagasan itu setuju, Rob. Gagasan ini penting sekali. Ya, Dan gagasan itu harus bersenyawa dengan orangnya ya. supaya dia muncul dalam insting pengambilan keputusan. Ya. Kalau gagasan itu tidak bersenyawa, oke, dihadapkan dengan sebuah fenomena harus ambil keputusan, dia nggak muncul itu. Ya, Jadi misalnya gini, prinsip saya Apalagi kalau laptopnya belum di-charge. iya, loh, kita akan ketemu dengan segala macam situasi kok kalau di situasi pengambilan keputusan itu. Nah, tapi kalau misalnya nih bicara keadilan sosial itu menjadi pegangan utama. Ketemu fenomena apapun, dia akan gunakan ini tuh sebagai alat tuh. Ya. Kalau yang muncul pragmatisme, Ya. apalagi oportunisme, maka ya itu yang akan muncul. Ya. Kalau yang saya perhatikan saat ini, kalau saat ini beberapa dekade ini, beberapa Saat terakhir ini nggak apa-apa. ya, sampai sekarang gitu maksud saya, bukan cuma sekarang aja. Jadi gagasannya itu, Iya. kalau bicara satu value, ya, itu values. Yang satu lagi itu adalah cost benefit sebagai kuadran, Bro. Ya. Oke. Yang satu adalah cost benefit. Cost benefit artinya kan untung rugi ya. Cost benefit and value. Values itu kan Sumbu X-nya value, sumbu E-nya cost benefit. Oke. Ya. ketika sumbu values itu nggak ada dalam gagasan, Ya. maka setiap ketemu dilema dia akan melihat untung rugi. Oke. Tapi kalau ada sumbu values, ketika ketemu dilema, maka dia pertimbangkan 4 faktor nih. Values, Jadi misalnya menghadapi ketidakadilan. persoalan hilangnya satu sumbu ya. Ya, nah, yang saya khawatirkan selama beberapa waktu ini kita hanya di Republik ini fokus pada Ya. cost benefit, Cost good benefit. and bad, Ya. bukan right and wrong aja, Ya. bukan values. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian ada ketika dikerjakan lewat waktu, rentang waktu, muncul inkonsistensi. Karena yang menjaga konsistensi itu sumbu yang apa? Yang vertikal nih, ya. aksis yang X ini itulah yang menjaga konsistensi. Ya. Nah, yang menarik para pendiri Republik kita itu, apakah karena perjalanan intelektualnya yang hampir semuanya adalah kaum intelektual, di mana bacaan diperas menjadi penderitaan. Ya. Oke. Bayangin, bacaannya tentang penderitaan. kemerdekaan, bacaannya tentang kesetaraan, terus dicampur dengan perjalanan penjara, perjalanan penekanan, maka dia mengkristal menjadi sebuah idealisme yang solid. Jadi ketika kemudian masuk di fase merdeka gitu kira-kira nih, Ya. mereka tuh melewati itu udah dengan pegangan yang kuat gitu. Ya. Nah, saya melihat ini harus dikembalikan. Ya. Kembalikan satu idenya, yang kedua harus diuji bersenyawa apa tidak dengan ide itu. Kalau nggak bersenyawa, ya statement dibuat, action nggak nyambung dengan statement. Oke? Atau statement dibuat, habis itu teksnya nggak ada, Ya. nggak berulang itu Ya. statementnya. Nah. Jadi Jadi kalau kita bawa obrolan kita ini ke ranah soal kepemimpinan dalam demokrasi, itu kan memang studi-studi tentang demokrasi dan kepemimpinan di banyak tempat itu mengatakan bahwa ada 3 faktor yang harus berperan, dan itu bersamaan. Jadi gagasan atau democratic mind itu harus ada. Tidak mungkin orang bisa memimpin tanpa ada gagasan-gagasan, tanpa ada ide. Dan itu demokratis gitu. Jadi democratic mind. Yang kedua, tata laku. Sesuatu yang dia wujudkan dalam langkah, dalam apa yang dia kerjakan gitu. Jadi attitude.
democratic attitude itu harus jalan. Yang ketiga yang juga kemudian bisa membuat kepemimpinan berjalan dan ini penting adalah democratic skills, keterampilan, termasuk misalnya mengendalikan banyak orang yang tadinya begitu berkuasa menjadi tunduk di bawah dia. Dalam waktu yang sangat cepat dia bisa mengendalikan semua pos-pos terpenting di bawahnya dan lain-lain, itu skills. Persoalannya saya kira seringkali pemimpin-pemimpin republik ini belakangan ya, itu ketika skillsnya luar biasa gitu, gagasannya nggak ada. Dan Gimana tadi ketika yang tiga tadi coba? democratic mind, Oke. democratic attitude, democratic skill, Nah, itu- tiga itu harus berkumpul dalam Ada itu pemimpin. di itu. 10 tahun itu dipraktekkan itu. Democratic mind itu diolah oleh seorang raja. Oke. Oke. Yang kedua tadi Attitude, attitude itu diolah oleh follower. Oke. Yang ketiga itu skills, skill itu diolah oleh para buster. Itu yang kerjaan. Lengkap ya. Lengkap sudah ya. keduanya lengkap.